untuk membatalkan surat kan sudah pernah itu, ya? Pernah satu. Iya kan? Satu. Ah. Ternyata timbul sampai 70 agendanya Pak yang saya dapat. Ya, nanti kita dengar semua Pak jawaban dari mantan Lurah Bontang Lestari juga kan kita berikan kesempatan untuk menjawab ya. Mungkin satu demi satu dulu ya. Ada yang disampaikan Pak Eko? Mau ditambahkan? Ini satu alur ya? Ya, saksi Pak beliau. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua atas waktu memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang dan anggota, yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Bapak KPAP Santan dan dinas terkait, kawan-kawan dari Kotani. Perkenalkan, nama saya Eko Yulianto, sarjana hukum, saya dari LB Harira. Di sini saya bertindak sebagai pendamping dari Kotani Bontang Lestari. Demikian, Pak Ketua. Jadi begini, Bapak Ketua Sidang. Terima kasih atas penerimaan DPRD Kota Bontang pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk membedah tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di lokasi tersebut. Namun demikian, mungkin untuk memperjelas apa yang akan kami sampaikan, kita akan saksikan tayangan berikut. Ada video yang mau tayangkan, silakan. Dari Sekwan, apakah bisa dibantu? Silakan. Tayangkan dulu. Tayangkan, Mit. Oke, sambil menunggu tayangan video yang akan kami tayangkan, Pak Ketua dan Bapak-bapak hadirin sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa Kotani Bontang Lestari ini sejatinya sudah ada sejak tahun 2005. Ke penguasaan lahannya. Itu sejak tahun 73 atau 74. Artinya mereka itu walaupun saat itu belum bergabung dalam organisasi yang dinamakan kelompok Tani Kotani, mereka sudah berkelompok secara alami. Karena mereka satu dan lain itu satu keluarga dan ada juga yang kekerabatan, demikian. Kemudian penguasaan itu berlanjut sampai ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Bada sekitar tahun 74-75. Sebagian lahan mereka ini telah dibebaskan oleh PT Bada. Artinya keberadaan kelompok ini diakui secara hukum. Itu poinnya. Kalau tidak mungkin mereka punya surat yang diakui, tidak mungkin mereka dibayar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ketika selesai pembebasan sebagian lahan mereka dipagar oleh PT Bada, yang di luar pagar inilah yang sekarang jadi masalah. Nah, pada tahun 87 terjadi penetapan hutan lindung oleh pemerintah. Oleh karena itu hak kepemilikan itu beralih karena ada empat dasar hak yang bisa menghapuskan kepemilikan seseorang. Yang pertama itu apabila terjadi serah terima secara secara normal atau secara ikhlas, mungkin bisa dijual beli atau hibah, itu pertama. Yang kedua, diambil alih oleh pemerintah, itu haknya bisa gugur. Yang ketiga, apabila terjadi abrasi, atau misalnya kalau di pantai itu ada abrasi, ya kan? Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa Kotani ini memiliki dasar hukum yang kuat. Kenapa? Karena memang mereka punya surat-suratnya. Kita sekarang merujuk kepada satu saja anggota Kotani yang menjadi akar permasalahan selama ini, yaitu namanya Haji Aris. Haji Aris itu adalah salah satu anggota kelompok Kotani sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian Haji Aris ini sisa lahan yang dia miliki setelah pembebasan lahan di dalam lokasi saat ini itu hanya 3,5 hektar. Nah, di dalam catatan kami, Haji Aris sudah menjual kepada ibu Hasna sebanyak 1 hektar
kemudian 2 kepada Pak Jainal yang mantan Babin Kamtimas, mantan anggota polisi 1 hektar, dan yang ketiga kepada Erwin. Nah, untuk kepada Erwin inilah yang kemudian bermasalah. Kenapa? Karena sebenarnya Erwin hanya beli 1 kapling, tapi dalam 1 kapling, bukan 1 hektar, 1 kapling itu mungkin 20-30, tapi dalam kenyataannya dia memperjualbelikan sampai 70 surat. Nah, clear ya. Nah, sehingga lahan-lahan yang diperjualbelikan oleh saudara Erwin ini batal demi hukum. Kami punya rekaman video yang kita buat kira-kira awal bulan Juni kemarin, di mana Haji Aris menelpon saudara Erwin marah-marah minta supaya suratnya dikembalikan, dan keesokan harinya itu surat asli yang pemilik dikembalikan. Oke, clear ya sampai di situ. Nah, yang menjadi persoalan adalah anggota Kotani yang lain di luar Haji Aris tidak bisa masuk ke lokasi. Kenapa nggak bisa masuk? Karena 3 orang ini menggunakan jasanya ormas kedaerahan, ormas setengah preman, ya kan, yang digunakan untuk mengamankan lokasi, membackingi lokasi. Nah, sekarang apakah negara akan kalah sama ormas? Itu pertanyaan saya. Contoh, salah satu anggota Kotani yang kami dampingi kemarin mematok lahannya, Pak. Itu jauh di bawah. Sebenarnya tidak terkait dengan tanah Haji Aris. Kalau di dalam peta tanah klien saya itu